Ya, menghitung sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Dimas. Ya, selamat sore Bu Ismahan. Selamat sore, Bu Dimas. Bagaimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah baik. Bu Dimas gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Ismahan yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa memenuhi undangan saya untuk coaching sore ini dan sudah hadir tepat waktu. Selama kurang lebih 15 menit ya Bu Ismahan, coaching ini akan dilaksanakan. Nah, 15 menitnya ini saya bisa pastikan bahwa bersifat rahasia, kalaupun ada perekaman, tujuannya adalah untuk pembelajaran dan cukup selesai di situ saja. Nah, 15 menit ini kita mau ngomongin apa nih Bu? Begini Bu Dimas, sebetulnya mungkin Bu Dimas perlu tahu dulu background saya adalah guru SMK. Di SMK tempat saya mengajar, kami memiliki hampir 900 peserta didik yang notabene banyak laki-laki, anak laki-laki. Jadi permasalahan di sekolah saya itu pasti yang namanya SMK secara umum ya Bu ya, berkaitan dengan tawuran. Cuma memang permasalahan yang saya selalu pikirkan dan menjadi satu buah di dalam hati saya merasa ini harus kita selesaikan, menjadi satu buah bisa dibilang hambatan dalam pemikiran saya adalah anak-anak saya ini tidak pernah ikut tawuran, tapi selalu diserang oleh sekolah lain. Itu yang membuat saya merasa mengapa anak saya yang ingin ke sekolah dengan cara yang baik, ingin mendapatkan ilmu, ingin mendapatkan keterampilan, ingin mendapatkan kebahagiaan, tapi tidak mendapatkan rasa aman pada saat mereka pulang sekolah. Itu yang menjadi pemikiran saya, mengapa hal ini bisa terjadi. Kalau dalam intern sekolah mungkin kami para warga sekolah bisa bertindak lebih intensif, tapi ini terjadi di luar sekolah. Mungkin itu Bu Dimas hari ini kegundah-gulanaan saya berkaitan dengan permasalahan sehingga saya membutuhkan coaching hari ini di bawah coach Ibu Dimas hari ini. Baik, kalau boleh saya konfirmasi ulang Bu Ismahan, jadi terdapat hambatan yaitu mengenai rasa aman peserta didik Bu Ismahan justru di luar sekolah ya Bu. Kalau di dalam sekolah sudah diciptakan suasana yang aman gitu ya, baik dari peserta didiknya maupun gurunya. Tapi yang terjadi hambatan di sini adalah rasa aman ketika peserta didik sudah berada di luar lingkungan sekolah. Betul begitu Bu Ismahan? Betul Bu Arini, betul sekali. Ya. Baik, kalau begitu dari topik atau dari sesi coaching kita ini sebenarnya apa sih yang mau Bu Ismahan dapatkan setelah kegiatan coaching ini atau dari kegiatan coaching yang 15 menit ini, apa yang mau Bu Ismahan dapatkan? Yang ingin saya dapatkan adalah tentunya saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang tadi sudah saya ceritakan. Anak-anak saya bisa pergi ke sekolah dan pulang ke sekolah dalam kondisi yang aman. Kira-kira apa yang harus saya dan keluarga besar SMK 39 lakukan untuk bisa menciptakan suasana ini? Karena kalau di dalam intern, insya Allah kami sudah memfasilitasi untuk anak bisa nyaman dan aman dan memenuhi kriteria pembelajaran yang cukup baik. Tapi untuk di luar, kami belum bisa mendapatkan itu. Jadi saya ingin melakukan coaching dengan Bu Dimas Ari ini bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Ini adalah solusi dari kondisi yang sekarang sedang dihadapi adalah rasa ketidakamanan peserta didik ketika berada di luar lingkungan sekolah yang tadi itu ya Bu ya, diserang oleh sekolah lain betul. Gitu ya. Sangat mengkhawatirkan atau sangat memprihatinkan, membuat guru-gurunya menjadi cemas. Nah, saya ingin tahu apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah untuk tindakan pencegahan gitu, ataupun kalaupun itu sudah terjadi supaya sebagai upaya lanjutan, apa saja program yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah? Baik Bu Dimas, yang pertama kami dari pihak sekolah ada yang namanya pembina. Pembina itu banyak sekali kalau di SMK. Jadi para pembina ini setelah pulang sekolah melakukan keliling di sekitaran lingkungan Cempaka Putih, Rawasari, Johar Baru, sampai di wilayah Garut. Pokoknya sekitaran wilayah sekolah kami.
Untuk apa? Untuk sweeping. Kalau ada anak-anak kami yang nongkrong ataupun kalau ada anak-anak lain yang takutnya mengganggu atau membuat suasana menjadi tidak kondusif. Jadi kami keliling dan berusaha untuk membubarkan hal tersebut. Itu yang pertama. Cuma memang jumlahnya tidak bisa sebanding karena anak SMK di sekitaran sekolah saya pun ada 3 SMK negeri. Itu yang membuat mungkin menjadi permasalahan ini belum selesai. Yang kedua, kami juga berkoordinasi dengan pihak Polsek Cempaka Putih untuk melakukan rolling. Tapi hanya 1 atau 2 polisi saja yang mengawasi wilayah Cempaka Putih. Yang ketiga, saya juga melakukan koordinasi dengan pihak suku dinas pendidikan. Jadi setiap guru pembina melakukan rolling, keliling dari lingkungan, itu mengirimkan foto kondusif, kita kirimkan ke Sudin, nanti Sudin mengirimkan kembali ke dinas. Seperti itu Bu, yang sudah dilakukan di SMK 39. Oke, baik, kalau tadi yang saya simak dari penjelasan Bu Ismahan sih sudah banyak unsur ya Bu Ismahan ya yang terlibat ya, mulai dari pihak sekolah tentunya, kemudian dari pihak Polsek, kemudian selalu berkoordinasi dengan pihak suku dinas pendidikan. Sejauh ini menurut Bu Ismahan tingkat keberhasilannya sudah seperti apa Bu Ismahan? Tingkat keberhasilan memang sih sebelumnya itu SMK 39 malah kalau sejarah masa lampaunya disebutkan sekolahnya namanya 8CP, 8 Cempaka Putih dulunya sebelum berganti SMK 39. Itu memang biang tawuran. Tapi setelah kami melakukan ini, bahkan anak-anak kami udah nggak pernah tawuran lagi. Karena untuk senjata-senjata kami seminggu bisa 3 kali melakukan penggeledahan tas. Seminggu 3 kali. Jadi tidak ada lagi kita temukan barang-barang tajam. Itu yang pertama. Jadi kalau dibilang ada progresnya, ada progres. Tapi memang kalau untuk efisiensi keluar dalam 1-2 minggu itu pasti ada sekitar kejadian 1 anak kami diserang. Yang belum lama anak kami perut bagian sebelah kiri cuma gara-gara topi, anak sekolah 54 itu pingin ambil topi, anak saya mengelak, terus kena celurit di bagian perut. Jadi yang mau diambil tuh topi biasanya kalau untuk anak-anak SMK, itu yang pertama. Yang kedua, tidak dikenal, pakai topeng, pakai masker, disiram air keras. Itu masih terjadi sekitar 2 minggu pasti sekali, itu pasti ada kejadian. Jadi belum optimal, pelaksanaannya belum bisa dibilang optimal, tapi progres ada kalau dibandingkan dengan dulu. Kalau dulu memang STM 8CP itu biangnya tawuran. Tapi sekitar 6 tahun terakhir ini mereka sudah menghilangkan habit atau kebiasaan tersebut. Oke, baik Bu Ismahan, tadi dari ceritanya Bu Ismahan sih saya menyorotinya lagi saya penekanannya adalah kalau misalnya upaya dari pihak sekolah sebenarnya sudah tidak ada yang bersifat kurang ya, artinya sebenarnya sudah maksimal ya untuk di dalam lingkungan sekolahnya sendiri. Kalau untuk keluar kan tadi Bu Isma juga katakan ada keterbatasan personil, ya kan, hanya keterbatasan personil ketika melakukan patroli ya Bu, kalau saya bilang ya tadi ya. Kemudian dari jumlah personil pihak polseknya juga tidak mencukupi dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya program sudah ada, kegiatan sudah ada, hanya saja hasilnya belum maksimal. Nah, menurut Bu Ismahan, bagian-bagian mana saja sih yang sebenarnya bisa untuk dikembangkan gitu, mungkin bisa untuk ditingkatkan? Programnya sudah ada gitu, tapi ada faktor apa sih atau unsur apa yang kira-kira perlu untuk ditingkatkan supaya tingkat keberhasilannya ini meningkat? Yang tadinya ada progresnya, tapi progresnya belum signifikan nih Bu. Nah, menjadi lebih signifikan. Nah, menurut Bu Ismahan, apakah ada faktor yang harus ditambahkan, ditingkatkan, mungkin atau ditambahkan? Silahkan Bu Ismahan. Saya jadi teringat Bu Dimas. Kebetulan kemarin salah satu anak saya dilantik menjadi Duta Trantibum. Duta Trantibum itu anak-anak SMK yang menjadi pionir untuk bekerja sama dengan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Kebetulan SMK 39 dan SMK 10. 2 sekolah itu satu DKI. Iya. Duta apa tadi? Boleh diulangi? Duta Trantibum. Mohon maaf. Saya ulang ya, Trantibum. Trantibum. Ya, oke. Sudah, Bu Dimas? Silakan dilanjutkan, Bu Isma. Iya, saya jadi terpikir tiba-tiba nih gara-gara kita melakukan coaching ini, saya jadi kepikiran alangkah lebih baiknya kalau saya dan pihak sekolah lain melakukan kerjasama lagi dengan satu pihak mungkin, yaitu Satpol PP, karena Provinsi DKI Jakarta ini yang berhak untuk memberantas
sesuatu ketidaknyamanan, kurang ketertiban adalah Satpol PP. Mungkin saya jadi terpikir, mungkin satu lagi nih yang akan kami kejar adalah bekerja sama Satpol PP, karena tadi kan kita kurang personil ya, minta tambahan lagi untuk mungkin melakukan patroli lagi di sekitaran wilayah Cempaka Putih. Karena kejadiannya pasti tuh hanya di wilayah, mungkin Bu Dimas hari ini tahu Rumah Sakit Islam? Ya, tahu. Ya tahu ya. Ya, Nah di tahu bagian Isman. depan itu jalan rayanya tuh dekat Universitas Yarsi. Kejadiannya selalu di tempat yang sama. Ya. Jadi mungkin kita akan melakukan lagi kerjasama dengan satu pihak di luar. Iya. Oke. Baik, jadi ada lokasi-lokasi rawan ya Bu ya? Yang karena Iya, ada kejadiannya beberapa selalu lokasi berada rawan. di situ. Iya, Terus ada sekitar juga, 5 lokasi. Oke, ada 5 lokasi ya. Salah satunya adalah tadi itu ya Bu Ismahan ya, di Ya, dekat Yarsi ya. ya, Yarsi. Iya, sebenarnya tadi Bu Ismahan sampai sudah ketemu tuh ya. Oh ya, saya bisa menambahkan lagi nih Bu, kerjasamanya dengan pihak Satpol PP itu sebenarnya sudah bagus Bu Ismahan. Jadi berkolaborasi, karena permasalahan ini bukan cuma permasalahan pihak sekolah aja, setuju nggak Bu Ismahan? Iya, betul. Bahkan kalau sudah ada masalah dengan sekolah yang kami mengidentifikasi pelakunya, itu kami membuka ruang kolaborasi dengan sekolah tersebut untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Oke, bagus sekali. Sehingga terjadinya ruang kolaborasi dengan pihak sekolah lain ya Bu Ismahan untuk sama-sama memecahkan permasalahan ini. Permasalahan bukan cuma permasalahan satu sekolah ya, mungkin karena menyangkut juga dengan pendidik dari sekolah yang lain. Iya, betul. SMK yang lain. Sebenarnya solusinya sudah tanpa Bu Ismahan sadari sudah ada gitu ya di benak Bu Ismahan. Oh iya, sampai menemukan solusinya, ditambah lagi nih kerjasamanya dengan pihak Satpol PP. Nah, bentuknya seperti apa Bu? Cara menjalin kerjasamanya seperti apa Bu? Boleh diperjelas? Mungkin nanti saya kan masuk di bagian jajaran di manajemen. Yang pertama pasti kepala sekolah yang menjadi pionir untuk harus membuka MOU dengan Satpol PP. Kemarin kebetulan kegiatannya Satpol PP tingkat Provinsi DKI Jakarta, jadi saya rasa saya kemarin juga kebetulan guru pembimbingnya, jadi kayaknya bisa deh untuk minta surat untuk turunan ke bawah dari kecamatan, kelurahan. Jadi mungkin itu yang akan saya lakukan, tapi tetap saya akan menghubungi manajemen dari SMK saya dulu yang akan membuka pintu, terutama kepala sekolah. Untuk bentuk dan lain-lainnya mungkin akan kami bicarakan lebih lanjut kalau sudah mencapai kesepakatan dengan pihak Satpol. Yang harus disiapkan dari segi internnya ya, dan apa saja yang harus disiapkan, kemudian pihak-pihak mana saja yang dapat mendukung terlaksananya program yang sudah tadi Bu Ismahan sampaikan. Silahkan Bu Ismahan. Baik, pemikiran saya memang dibutuhkan yang pertama pastinya kerjasama dengan beraneka ragam pihak ya Bu, terutama kalau intern kita makin kuat lagi dan tidak menyerah. Itu yang nomor satu. Walaupun saya sudah merasa di SMK 39 kami sangat solid dan luar biasa, bahkan kami menunggu anak pulang sampai 3:30 dulu. Kalau kami tidak ada kegiatan, kami nunggu kondusif, tidak ada informasi apapun baru kami pulang. Jadi nggak bisa tank bell pulang, tidak bisa. Itu yang pertama. Jadi menguatkan dalam intern. Luar biasa ya guru SMK. Yang kedua, luar biasa ya guru SMK. Ya habis gimana, kasihan mereka mau sekolah kok, yang didapatkan malah untungnya belum ada yang meninggal, cuma memang ada beberapa yang cacat, terutama yang disiram air keras. Jadi kalau kita lihat ya mata kita tuh udah sedih gitu loh, karena fisiknya yang nggak bisa kembali kan, yang namanya air keras. Ya seperti itu. Yang kedua juga mungkin dikuatkan lagi dengan polsek. Jadi bukan Cempaka Putih aja kali ya, mungkin juga karena berbatasan dengan wilayah Kemayoran dan sekolah-sekolah SMK yang biasanya lawan tarungnya tuh dari wilayah Kemayoran. Jadi mungkin dari polseknya dikuatkan, dan terakhir dari Satpol PP. Dan dari orang tua, kalau ada acara-acara seperti asesmen kemarin, kelas 12, orang tuanya juga menjemput. Jadi memang dari beraneka ragam lini, karena permasalahannya bukan permasalahan intern sekolah, tapi sudah di luar sekolah. Terima kasih nih Bu Dimas, saya jadi dapat solusi dari permasalahan saya.
Sama-sama Bu Ismahan. Menurut Bu Ismahan ada lagi nggak nih sebelum mungkin ada yang terlewat nggak, dukungan siapa lagi yang kira-kira diperlukan untuk keberhasilan program ini Bu Ismahan? Saya rasa cukup untuk sekarang, mungkin nanti kita lihat keberhasilannya kali ya Bu Dimas ya. Nah nanti boleh nggak nih saya minta coaching yang kedua? Boleh, kalau dirasa perlu kita bisa melakukan coaching lanjutan Bu Ismahan setelah ini. Boleh Bu, nanti saya melakukan pengukuran lagi, kalau saya rasa belum efektif nanti kita lakukan lagi ya Bu ya, jangan bosan loh Bu Dimas. Siap Bu Ismahan, siap buat Bu Ismahan, sukses terus Bu Ismahan untuk rencana-rencananya, semoga berjalan dengan lancar, didukung oleh semua pihak, dan luar biasa pokoknya untuk guru-guru SMK Salut. Terima kasih untuk sesi coaching kita sore ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.